billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Umahat rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang senantiasa diberi rasa kemudahan oleh Allah di dalam berzikir dan berdoa. Kenapa? Salah satu ya untuk membackup atau menjadi benteng supaya hati kita tuh nggak mudah sakit. Bu, hatinya mudah sakit nggak? Ya, ibu bani cinta Allah, itu adalah zikir dan doa. Maka kalau kita tuh mudah tersinggung, mudah sakit hati dengan orang, berarti ibu kurang zikir, kurang doa. Karena salah satunya ya cara untuk melatih supaya kita tak mudah sakit hati itu lewat zikir dan doa. Nah ya, insya Allah ya, karena kita masih berada di bab zikir ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salawat beserta salam kepada qudwah kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, dan seorang Nabi yang tak pernah sakit hati yang iri dan dengki kepada sesama manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu-ibu, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Sebelumnya kami mengucapkan jazakillahu khairan katsira kepada ibu-ibu yang sudah berjuang kemarin sore untuk datang ke Masjid Al-Husna. Siapa yang di luar? Tunjuk tangan, Bu. Allahu Akbar. Di luar ya? Nah, dekat kamar mandi, Bu Nur. Gak bisa masuk. Itu menandai disitulah prakteknya banyak zikir dan menjaga adab. Benar nggak ibu-ibu yang cinta Allah? Ini semuanya ibu-ibu majelis taklim, semuanya kajian, semuanya rutin. Cuman ketika dihadapkan dengan seperti itu, disitulah praktek ilmu yang kita sudah pelajari. Nah, insya Allah yang di luar tidak mengurangi pahala yang di dalam. Yang dapat VIP pun nggak bisa dijamin pahalanya sama nggak sama yang duduk di luar. Nggak ada jaminan, ibu-ibu yang dicinta Allah. Ya, jazakillah ya sudah hadir membersamai acara kita kemarin ya. Dulu sebelum saya kaji ini, Bu, coba satu simpulkan apa yang ibu bisa ambil dari materi Ustazah Oki kemarin. Apa Bu Erli mau ngomong? Nah, kasih mic-nya, Bu. Beliau di luar loh, Bu, bisa nyimpulin ya. Semuanya semua yang baik itu semua yang kita punya tidak ada yang kita miliki. Oke. Semua milik Allah. Siapa saja milik Allah ya, Bu, semuanya milik Allah. Terus kalau pada diri kita memiliki ketakutan, kelaparan,
Jadi Al-Baqarah 155 ya. Terus Iza, peran gitu ya. peran Kita sebagai peran kita terhadap manusia, Ah. peran kita terhadap ibu, peran kita terhadap suami. Masya Allah. Terhadap anak. Oke, jazakillah. Bisa dimakan ya materinya. Meskipun Ustazah itu sebelum ke Alusa sempat pingsan, Bu. Nggak kuat karena jam 3 subuh belum tidur. Kemudian di Asofa katanya panas. Nah, di mobil pingsan. Makanya beliau kurang fokus saya Zah. Apa kalau Zah tenang aja. Karena memang seperti itu kan letih ya Ibu Beni Cinta Allah. Makanya judulnya tuh udah agar Quran kemarin tuh. Dia kan judulnya itu hati-hati buta hati. Udah nggak sanggup. Letih sekali ya. Akhwatifillah. Baik, kita lanjutkan akhwatifillah. Ya. Keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, biasanya kita baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih. Nah, itu bacanya sekedar baca karena mungkin salah satunya keutamaannya belum kita kaji, Ibu Beni Cinta Allah. Maka kita kaji keutamaan dari zikir ini. Yang pertama keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Namanya apa nih? Tahlil. Oke. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Apa maksudnya dengan ikhlas tuh? Bukan hanya di lisan, ya. Sama nih lidah dengan lisan. Ya, bahasa ya di lisan kita. Cuman ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dengan hati dan dibawa kepada perbuatan-perbuatan kita, ya, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ia akan tembus ke arsy. Selama dosa-dosa besar dijauhinya. Selama dosa-dosa besar dijauhinya. Berarti ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, yang terbayang bagi kita apa, Bu? Pintu-pintu langit terbuka. Berarti masuk pintu-pintu langit terbuka ini apa? Pintu ampunan terbuka, pintu rahmat terbuka. Itu dia. Hingga akan tembus ke arsy, langsung ke arsy-nya. Selama dosa-dosa besar jauhi. Coba sebutkan ulang 9 dosa besar yang harus diketahui menurut hadis Bukhari dan Muslim. Syirik, durhaka kepada orang tua, sihir, membunuh, 4 baru, Bu. Zina, riba, fitnah, lari dalam peperangan, saksi palsu. Catat lagi tuh, itu dosa besar. Berarti kalau ini harus kita jauhi, nggak boleh dilakukan. Lagi, syirik, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, zina, membunuh, tadi Bu lupa, memakan harta yang batil atau harta anak yatim. Jadi sumpah palsu sama fitnah itu digabung. Biar jadi 9 aja deh. Sudah dicatat? Kurang, Bu? Sihir, syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, riba, memakan harta yang
batil, apalagi menfitnah, lari dalam peperangan, sumpah palsu. Hah? Berjudi itu enggak dalam dosa besar dia dosa kecil jadi dosa besar dia, Bu. Kalau dia masuk riba dosa besar tuh, Bu Nora, diklasifikasikan saja tuh ya. Di hadisnya beda-beda tuh, Bu. Kita ambil yang Bukhari Muslim ya. Sama tuh. Fitnah dosa besar. Gunjing dosa kecil. Dosa besar kita aja. Gibah gimana, Wi? Senang kali, Bu, kalau dibilang dosa kecil tuh, Bu. Memang nggak ada di dalam hadis dosa besar, cuman ada dalam tazkirah dosa kecil berpindah jadi dosa, itu yang bahaya, Bu. Kalau dosa besar ini kita agak takut-takut sedikit melakukannya, karena nggak ada taubat kecuali meninggalkan. Kalau gunjing kita nggak bisa ninggalin. Jangan marah Ibu sama saya. Kita hanya bisa mengurangi, benar nggak? Kalau dosa besar harus di-off-kan. Kalau dosa kecil kurangi porsi. La shaghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Tidak ada dosa besar selagi engkau sudah bertaubat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi dan beristighfar. Tidak ada dosa kecil selagi engkau terus-menerus melakukannya. Jangan sepele. Mungkin lebih besar pengampunan Allah dengan dosa besar, Bu. Sekali bertaubat nggak buat lagi, benar nggak? Tapi hati-hati dengan orang yang menikmati dosa-dosa kecil setiap hari, tapi terus jadi besar, jadi banyak. Apalagi Bu Novi, batu kalau disiram sekalian, ya kata Imam Ghazali, disiram satu ember besar, tapi sekali hancur nggak batu nih? Hancur. Tapi kalau batu yang kena tetesan air hujan dari loteng ibu, setetesnya, tapi setiap hari, gimana batu tuh? Bolong, pecah, hancur. Jangan sepele dengan dosa-dosa kecil yang kita terus-menerus melakukannya. Nah, ini nih, ngelawan suami nggak ada di situ. Ngelawan orang tua ada, kan gitu kan ya? Durhaka sama orang tua. Tapi melawan suami ini tuh jadi dosa besar. Tiap hari ada aja yang kita lawan, kan? Tuh, jadi berhati-hati ya, Ibu yang dicintai Allah. Kita harus tahu kadar dosa. Karena kalau dosa besar tuh nggak ada ampunnya, Bu. Ibu harus bertaubat dan tinggalkan itu 100%. Tapi kalau dosa kecil jadi dosa besar tadi, kurangi porsi. Dengan kita sudah menambah ilmu, kurangi porsi-porsinya. Bisa dipahami, Bu? Oke. Hadis yang kedua juga diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita bacakan hadis-hadis biar menambah kekhusukan kita di dalam kita membaca tahlil. Perbaharuilah keimananmu, kata Rasulullah kepada sahabat. Ditanyalah oleh seseorang, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui keimanan kami itu? Kami kan sudah bersyahadat. Kok harus diperbaharui lagi? Bu, sejak kapan seorang hamba Allah itu bersyahadat? Ini apa nih, Bu? Ini enaknya, Masya Allah. Oh, sponsor. Sering ya, Bu Nur? Bukanya nggak pandai dong? Oh, putar biasa. Kapan, Bu? Ibu bersyahadat pertama kali kapan? Pertama kali hamba Allah itu, Ibu, dia bersyahadat itu ketika ruh ditiupkan ke perut ibu kita. Usia berapa bulan? 4 bulan. Qalu bala syahidna.
buat perjanjian di situ. Makanya bayi itu salah satunya menangis kalau dari ilmu syariat. Kalau ilmu kesehatan saya nggak lebih tahu ya Bu ya, Ibu yang lebih tahu. Itu apa? Mengingat janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibaiat, sudah disyahadat, ibu yang dicinta Allah. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanuhu aw yumajjisanuhu aw yunassiranuhu. Makanya semua bayi itu lahirnya dalam keadaan fitrah, suci, bersih, karena dia sudah bersyahadat. Nah, maka ibu-ibu yang dicinta Allah, ya, salah satunya kata Rasulullah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Kadang-kadang iman kita ini kan lari-lari dia. Benar nggak sih Bu? Tapi ketika kita kembalikan dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita kadang lupa di dalam kehidupan kita aja. Kadang-kadang kita itu orientasi kepada Allah lupa. Terlalu besar dengan ekspektasi kita dengan manusia. Kan gitu Bu. Maka itu harus dikembalikan dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama dengan lisan, tapi sudah 10 ke atas itu pasti ibu terasa dengan hati. Pernah nggak gitu? Nah, itu zikir tuh dia gitu Bu. La ilaha illallah. Tuh, kalau kita terlalu besar kan, jauh dari Allah, terlalu besar ekspektasi kita dengan manusia, letih kita. Makanya perbarui terus dengan tidak ada Tuhan selain Allah, kan? Yang ketiga, Jabir meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama membaca la ilaha illallah. Dia merupakan zikir yang utama. Berarti 3 keutamaan tahlil ini harus kita ingat. Yang pertama apa tadi Bu? Dibukakannya pintu langit apabila kita ikhlas ya, ibu yang dicinta Allah akan tembus langsung ke arsy. Yang kedua, untuk memperbaharui keimanan, ya kan? Yang ketiga, dia merupakan zikir yang juga utama. Makanya kita takutnya tuh pintu-pintu langit itu tertutup untuk kita Bu. Salah satunya kurang zikir ya. Kita buka pintu-pintu langit dengan membaca tahlil. Kan 3 hadis ya. Nah, itu dia. Dapat kita 3 kita simpulkan ibu yang dicinta Allah. Selanjutnya keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kita bacakan hadis-hadisnya saja Bu. Nanti Ibu kita simpulkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah, 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Berarti dia merupakan apa Bu? Ringan timbangan, berat, ringan dari lisan, dan berat di timbangan. Error, saya error. Benar Bu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ringan, makanya dia termasuk, masih ingat nggak materi saya Bu? Amalan ringan, timbangannya berat. 1. Ya, kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Apa lagi? Buka kajian 3 apa 4 tahun yang lalu. Doa masuk pasar tuh murah tuh timbangannya. Baca Quran, melihat orang sakit, ingat kemudian berapa pahalanya Bu? 70.000 malaikat. Ringan, tapi timbangannya berat. Kita kalau di usia-usia 40 tahun ke atas nih Bu, banyak-banyaklah melakukan amalan ringan yang timbangannya berat.
karena fisik tuh udah nggak sanggup terlalu banyak gitu. Jadi jelas dia ringan tapi timbangannya berat. Kalau amalan berat udah jelas timbangannya berat. Benar nggak sih Bu? Ini ada bonus-bonus amalan ringan timbangannya berat. Zikir nih Bu sambil ngapain bisa duduk. Lebih berat dari sholat kan? Lebih ringan dari sholat. Kalau sholat harus gerakan dulu, ruku, sujud. Oke, bimbing cinta Allah. Yang kedua, berarti yang pertama dia ada kalimat yang ringan untuk disebut dan berat di timbangan. Yang kedua, Abu Hurairah, ini hadisnya Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Hadis yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah yang maha besar, lebih disukai dari apa juga yang disinari oleh matahari. Masya Allah. Lebih disukai Allah dari apa juga yang disinari oleh matahari. Coba Bu, banyak nggak disinari oleh matahari? Yang dia dapatkan tuh, yang dia sinar tuh, Masya Allah, bagaimana manfaat-manfaat yang dirasakan oleh manusia. Ya. Maka kalimat ini, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini, ya, lebih disukai, ya, daripada juga yang disinari oleh matahari. Berarti saking besarnya manfaatnya ibu-ibu yang dicinta Allah. Banyaknya manfaatnya. Iya, banyaknya manfaat. Lebih disukai daripada yang disinari oleh matahari. Lagi yang ketiga, biar kita ketika kita berzikir itu punya ruh Bu, gitu kan, harus tahu gitu ya. Kan yang pertama la ilaha illallah ya. Yang kedua apa Bu? Tasbih, tahmid, tahlil juga masuk di sini ya. Ya, dan takbir. Diterima dari Abu Dzar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku terangkan perkataan yang lebih disukai Allah?" Abu Dzar berkata, "Terangkanlah kepadaku hai Rasulullah." Beliau bersabda, perkataan yang lebih disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdih, ya, maha suci Allah dan puji-pujian hanya untuknya. Diriwayatkan oleh Muslim juga Tirmizi dengan kalimat yang berbunyi, perkataan yang lebih disukai oleh Allah adalah yang dipilihkan Allah untuk malaikat, yaitu subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Maka yang kedua, tiga ya. Yang ketiga, ibu-ibu yang dicinta Allah, dia merupakan perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Berarti perkataan yang disukai oleh Allah. Berarti kalau Allah suka, sering-seringlah sebut. Ya kan kita Bu. Kalau kita suka Allah, kita juga akan melakukan apa yang disukai oleh Allah. Nih, ini sudah saya sebutkan. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azimi wa bihamdih, maha suci Allah yang maha besar dan puji-pujian itu untuknya, akan ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di surga. Makanya salah satunya keutamaan sholat tasbih itu Bu. Tapi kan sholat tasbih ini hanya boleh untuk fadhailil amal, ya, nggak usah sering-sering. Nah, sama kayak sholat awabin. Pernah melakukan awabin? Kan ada yang bilang gitu. Ya, nggak bisa sekali sepekan, sekali sebulan, tak bisa sekali sebulan, sekali setahun, tak bisa sekali setahun,
seumur hidup. Kenapa tasbih ini dibawa untuk sholat ibu? Nggak mudah loh zikir di dalam bertasbih nih. Apa khusyuk di dalam zikir tasbih ini. Tapi kalau kita bawa ke sholat tasbih itu, Bu, ya bisa khusyuk, bisa mengkhususkan waktu. Itu saja plusnya. Tapi jangan sering-sering sama kayak awabin. Lebih sahih hadis tahajud kan ada di Quran ya. Nah, hadisnya kemudian duha. Nah, lebih sahih itu gitu. Jadi ini untuk fadhailil amal nggak apa-apa Bu dilakukan. Sebenarnya kita mau ngambil kalimat tasbihnya gitu ya. Tapi tasbihnya itu supaya lebih khusyuk, makanya dibawa ke sholat. Kalau ada bilang hadisnya kan doif ya Zahya, ya hadisnya doif memang. Awabin, ya. Ya, jangan. Hanya untuk fadhailil amal. Banyak kan di tahajudnya Bu. Lebih tinggi sholat sunnah rawatib muakkad dibandingkan awabin. Nah, itu maksudnya Bu Yus. Nah, tapi kalau ibu sudah melakukan rawatib 12, Masya Allah, duhanya sudah 8, awabinnya ditambah dengan 6, hebat, luar biasa. Yang nggak boleh itu Bu, duha jarang-jarang, tahajud jarang-jarang, awabinnya lo yang panuh. Nah, bahkan teman-teman salaf tidak menyarankan dia awabin dan tasbih ini, karena dia boleh untuk fadhailil amal. Paham bahasa saya Bu? Jadi kalau kita banyak kalimat tasbih kayak gini nih, akan dibangunkan, ditanamkan pohon kurma di surga. Luar biasa ya. Ini ibadah-ibadah tujar Bu, tapi nggak apa-apa. Gimana nih, kita sudah punya istana, mau pohon kurmanya di halamannya kan gitu ya, diibaratkan, maka banyak tasbih. Coba ibu masih ingat nggak amalan berbonus istana dan rumah di surga? Bismillah. Membaca ayat kursi Sehabis sholat, oke. Yuk cicil yuk. Rumah istana di surga. Pohonnya udah nih, tasbih, tahmid, ber. Rumahnya 1, membaca ayat kursi sehabis sholat. 2, rawatib 12 rakaat. 3, membaca doa masuk pasar. 4, orang yang meninggal anaknya, dia mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi wildan nasibah dia ya. Lagi 5. Bu, masih banyak Bu. Mengisi saf kosong sholat di dalam berjamaah. Sepele kan? Man sadda furjah bunyalahu baitan fi a'lal jannah. Barang siapa yang menutup celah-celah kosong, yang meluruskan saf di dalam sholat berjamaah, maka Allah akan bangunkan istana buatnya di surga. Apalagi? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali di luar. Gampang tuh Nyoza. Nah, lakukanlah Bu. Istana berbonus di surga. Nah, ayo angsur. Dia amalan ringan Bu Nor. Amalan ringan gitu. Makanya saya bilang kita yang ringan-ringan itu lemah Bu. Apalagi Bu? Menghindari perdebatan meskipun ibu benar. Masih ingat nggak? Man tarakal firaq fahuwa muhit bunyalahu baitan fi a'lal jannah. Semuanya ada hadis sahih Bu. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. anak-anak marah berarti ya. Ya salah itu. Itu aja yang saya baca. Apa nih? Baca hadisnya memang gampang, tapi pakainya. Benar. Ini istana aman ringan tapi dahsyat ya Bu. Jadi itu ya, ibu cinta Allah. Lagi biar cetak ulang Bu ya. Nanti materi amalan berbonus ihsan di surga di share lagi di grup kajian berapa tahun yang lalu ya Bu ya, biar ingat.
Amalan-amalan ringan. Abdullah lagi Bu, keutamaannya lagi. Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saya bacakan hadis semua biar kita punya fadail untuk beramal itu jelas ya, ibu-ibu dicinta Allah. Bukan perkataan guru lagi, bukan perkataan orang lagi. Saya nggak mau teman-teman yang bergabung dengan di Sakofa ini supaya ibu naik tingkat dalam memahami adilatul tasrih namanya. Mungkin biasanya dulu sebelum ibu belajar fikih ini, ibu hanya orang yang taklid. Apa orang taklid, Bu? Mengikuti seseorang. Boleh ibu taklid sama guru, taklid sama orang yang berilmu. Cuma rasanya taklid itu kurang enak gitu. Nah, ya. Yang bahayanya kalau kita taklid buta. Kata Ustazah Fani, tuh. Kata Ustadz Abu Somad, itu namanya taklid. Kita mau naik tingkat sekarang ketika kita belajar fikih, tazkiyatun nafs, kitab tauhid, kita kepingin menjadi hamba Allah yang apa namanya, Bu? Itu dia. Itba. Saya suka kalau ibu ingat. Nah, itba itu apa? Ketika dia beramal sesuatu perbuatan, dia tahu tentang amal tadi. Bu, ibu sholat duhanya berapa rakaat? 8 zah. Siapa yang sholat 8 rakaat sholat duha, Bu, dia akan dibangunkan oleh Allah di dalam surga, istana. Rajin-rajin sholat duha ya, Bu. Bu, ngapain Bu sholat duha 8 rakaat? Kata Ustazah Fani kan, kalau kita sholat 28 rakaat itu, kita akan dibangunkan istana di surga. Nah, boleh, tapi rendah. Karena guru manusia. Tapi kalau ibu bilang, Bu, kenapa ibu sekarang sholat duhanya 8 rakaat? Karena Rasulullah SAW bersabda. Keren kan? Barang siapa yang dia sholat sunnah, sholat duhanya 8 rakaat atau 4 rakaat dan ditambah sebelum zuhur 4 rakaat, bunyalah hubaitan fi a'lal jannah. Allah akan bangunkan istana buat kita di surga. Keren mana, Bu? Keren itba kan? Nah, makanya kita bacakan hadis-hadisnya biar ibu menjadi orang-orang yang itba, tidak lagi mengikuti, tidak lagi taklid gitu ya, tapi udah mengikuti dalil yang ada. Nah, ya ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrokan. Bu, Isra Mi'raj sering kita dengar. Coba definisi dulu. Ini diisrokan, berarti Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Satu. Isra dulu. Nah, itu namanya Isra. Diisrakan berarti diperjalankan. Kalau Mi'rajnya? Berarti ini punya bayangan ya. Ketika aku diisrakan, berarti dari Masjidil Haram menuju perjalanan Masjidil Aqsa. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Dia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Masya Allah ya. Dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas, sedangkan kayu-kayu tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hampir sama dengan hadis Jabir tadi kan, pohon-pohon ditanamkan pohon-pohon di surga, hampir sama kan, cuman redaksinya yang beda gitu. Makanya hadis itu dia, Bu, ada yang bersamaan bunyinya, ada yang berlawanan. Jadi kita harus harus belajar dengan hal-hal yang seperti ini, Ibu yang dicinta Allah. Nah, ini kan redaksinya, maksudnya sama kan, Bu ya? Jadi sekali lagi kita bacakan. Pada malam aku diisrakan, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dia berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Alhamdulillah. Masya Allah. Sampaikanlah salamku kepada umatmu
Dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur, tanahnya subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas, sedangkan kayu-kayu tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hampir sama ya Bu ya. Baik, lagi ibu yang cinta Allah, hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan yang lebih disukai Allah ada 4, dan tidak mengapa engkau memulainya dari mana saja, yaitu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Makanya salah satunya dengan 4 ini kita suka bacanya sekaligus, saya bilang kemarin kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Barakallah. Makanya tadi tahlil itu terpisah, coba kan, keutamaan tahlil itu tadi kita terpisah kan Bu. Ibu bani cinta Allah, makanya tahlil itu sendiri dia, 4 ini dia bersamaan, nanti istighfar juga sendiri. Nah itu dia Bu ya. Diterima dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, itu sudah cukup baginya. Bu, baca 2 terakhir surah Al-Baqarah. Kok lali? Ini yang rajin sedikit pagi petang pasti hafal. Ingat-ingat timbul. Ingat-ingat timbul ya. Ini juga masuk doa ruqyah kan, ya kan Bu? Jadi ada hadis ini bilang ya, hampir menyamai nih. Nah ayat ini dengan kalimat zikir yang 4 tadi, subhanallah ya. Ayat yang panjang. Iya. Menyamai dengan subhanallah. Iya, sudah cukup dia bilang kayak gitu ya, ibu bani cinta Allah. Coba ayat ruqyah 1, ini pasti lupa ibu. Dari pertama loh nih. Apa dulu yang mau dibaca nih? Coba ulang. Meruqyah diri sendiri. 1. Ta'awuz. Al-Fatihah. Baru ayat kursi, baru terakhir Al-Baqarah. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kursi itu 255 sampai 200. Tuh, ayat kursi nggak cukup ya. Ditambah dengan ayat tawud. 247 baru 3 terakhir Al-Baqarah. 3 kulnya udah tuh deh. Udah di awal. Kadang naik iman baca. Kalau iman agak terpuruk. Cari pula lah sih. Mana didahulukan Bu? Zikir pagi, zikir petang, atau ruqyah? Zikir pagi dan zikir. Nah itu ibu harus tahu tuh. Jadi zikir pagi, zikir petang tuh benteng. Benteng menjaga kita dari setan dan sebagainya. Kalau untuk asal sholat, pokoknya kita gabung ke zikir pagi petang, nggak boleh. Tetap aja zikir pagi petang. Dia kan sudah ada nopi masuk ya. Unik.
di dalam hadisnya itu kan asyara man qara'a surah al-ikhlas yahtamimuha asyara marat fil yaum bunyalahu baitan fi a'lal jannah. Kemudian hadisnya kayak gitu tuh. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas 10 kali di dalam sehari semalam di luar sholat. Iya. Bilanglah nih lah banyak nih, buktikanlah. Ini nampaknya sederhana nih Bu, cuman kita kadang-kadang lalai kan? Nah, oh udah keren tuh. Ya makanya zikir pagi, zikir petang aja sudah 6, tambah sebelum tidur 3, selesai tuh kan? Satu lagi yang nggak bisa Ibu. Sakit jatuhnya. Kalau di dalam sholat lebih 10 Bu. Di luar sholatnya saya ragu. Kalau di dalam sholat, masya Allah, tahajud ada 2 tuh, al-ikhlasnya. Sholat zuhur 1, sholat asar 1, maghrib 1, isya 1, subuh 1. Belum sholat sunnah. Tapi hadisnya di luar sholat. Nggak apa-apa Bu Novi, Ibu pakai surah al-ikhlas tuh lanjutkan Bu. Cuman saya nggak mau. Kenapa Ibu baca al-ikhlas pendek? Nggak setuju saya. Kenapa kita baca surah al-ikhlas? Karena maknanya luar biasa. Makanya coba kalau sholat sunnah tuh, kalau nggak al-kafirun al-ikhlas, al-kafirun al-ikhlas, kan itu terus ya Bu ya. Bukan karena pendeknya, karena keutamaannya. Apa Bu ya? Setelah sholat berarti boleh kan? Boleh. Kan biasanya Udah banyak istana Ibu nih Bu, udah rapi nih. Siaplah kita pulang enggak? Nah, kan udah saking banyaknya kan. 1 ayat kursi sehabis sholat, nah itu jangan tuh ditinggalkan karena hadisnya sama kan? Tapi kalau nggak pengajian nggak dibaca. Karena ngaji baru dibaca. Iya, seluruhnya ya. Iya Bu, silakan. Udah habis 1 gelas sama saya Bu. Kalau tidak zikir itu di iman, kan dia sudah baca langsung baca subhanallah tanpa ini surat ayat kursi. Tapi kita sebelum baca subhanallah kita Nggak apa-apa Bu Yus. Jadi kalau urutannya tuh nggak masalah. Nggak masalah. Urutannya nggak masalah. Mau di akhir. ya, kita dari imam nggak baca subhanallah, kita masih baca ayat kursi. Tapi kita ngikutin imam. Bu, kan sebenarnya kan zikir habis sholat itu yang dibaca imam itu kan dia nggak wajib Bu ya. Nah makanya doa-doa bersama dengan doa tidak bersama gitu ya. Ibu harus lapang. Itu 1 doa yang saya ingatkan. Kalau ada masjid nggak pakai zikir, zikir sendiri. Dah. Nah kalau nggak ada doa, doa sendiri. Nah, itu sebenarnya yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Cuman kalau ada masjid yang dia berzikir, dia berdoa, jangan disalahkan. Kita nih hafal-hafal zikir nih karena sholat di masjid itulah. Dulu mana hafal Ibu? Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang tahu tuh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbarnya dulu loh. Udah pandai sombong. Ya itu kan. Nah jadi Bu Yus, kalau menurut saya nih ya, kalau kita tidak ada apa namanya tuh kegiatan setelah sholat itu, maka saya lebih menyarankan Ibu ikut zikir imam dulu. Nanti setelah itu Ibu bisa selipi ayat kursinya dan tambahan-tambahannya. Ya Bu. Bu, kita kalau soal doa-doa bersama itu ambil positifnya. Mungkin doa kita nggak diistijabah kepada Allah, belum diistijabah. Mungkin ada di antara kita 30 orang ini doanya langsung diistijabah oleh Allah, kan gitu. Jadi terikut yang jamaah tuh. Gitu. Paham Bu? Nah. Tapi Bu jangan, makanya kita ketika belajar fikih ini Bu, lapang. Ketika ada orang nanti nggak ikut zikir, tengok orangnya tuh pilih untuk dirinya sendiri, habis sholat langsung berdiri pulang yo,
Jangan. Nah, Ada tahu pulang dia di rumah zikir. ya itu makanya kita kalau kita harus husnuzon ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, banyak terbantu doa-doa nih. Jadi hafal. Paham bahasa saya, Bu? Nggak paham pun pura-pura paham aja lah, Bu. Coba, Bu ya. Ini lagi ada hadis yang luar biasa nih. Apa, Bu? Udah 6, apa yang Ustaz sampaikan saya catat. Kami 5 baru, 6. Ini kalimat yang uluk cita juga. Kan tadi seperti itu kan yang di sini. Mau lihat pokoknya catatan. Yang dibandingkan sumber itu tadinya sumber. Tadi bagiannya sudah Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wallahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali. Ini ibadah tujar ya, nggak apa-apa. Ini hadis ya, Ibu. Nggak sampai Ibu 100 kali kayaknya enggak. Maka seolah-olah dia telah membebaskan 10 orang budak. Ini hadis, Bu. Ya, Bukhari Muslim. Ya. Dicatat untuknya 100 kebaikan. Dihapus untuknya 100 kejahatan. Dan diberikan kepadanya penangkal dari syaitan dalam waktu sehari itu hingga sore. Dan tak seorang pun yang mengungguli amalannya kecuali orang yang membaca lebih daripadanya. Berarti kalimat tasbih, tahmid, takbir kita baca 100 itu tuh melindungi kita, gitu ya, Bu ya. Nah, melindungi kita. Bisa terbebaskan dari 100 kejahatan, diberikan 100 kebaikan ya, ibu yang dicinta Allah. Nah, bisa dikatakan untuk membebaskan 10 orang budak. Saking banyaknya keutamaannya, cuman kita pelit gitu loh. 100 hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nggak ada lagi hadis yang bisa menyamai yang Bukhari, Muslim. Dalam riwayat lain, ini Ibu yang sering dengar. Pada riwayat Muslim dan Tirmizi. Tadi riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Sekarang riwayat Muslim, berarti hadisnya lebih bawah dari ini. Kan kalau hadis sahih itu siapa aja tingkatannya? Bukhari, Muslim, terus Bukhari saja, Muslim saja. Kan sampai berapa tuh nih? Nanti kapan-kapan kita belajar ulumul hadis. Amin. Selesai dulu fikihnya. Ya. Riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasai terdapat tambahan. Barang siapa membaca subhanallah bihamdihi dalam sehari 100 kali, maka hapuslah segala dosanya walaupun banyak seperti buih di lautan. Ini pernah dengar ya? Nah, itu yang diamalkan. Jadi Masya Allah ini. Jadi makanya ibarat zikir itu seperti air dengan ikan gitu loh. Berarti kalau kita tuh nggak zikir, kurang zikir, kita yang merugikan diri kita sendiri gitu loh, Mat. Ya kan? Kita yang merugikan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, satu lagi, keutamaan istighfar. Makanya dia ada 3 bagian jadinya. Tahlil, apalagi Bu? Tahmid, tasbih, takbir, ya kan? Istighfar. Zikir takdis pernah baca nggak Ibu? Tahu sebenarnya, cuma namanya aja. Takdis. Subhanal malikil kudus.
Oh, bulat ya, Bu. Kudus itu artinya apa? Iya, makanya takdis. Subhanal malikil kudus. Oke. Keutamaan beristighfar. Masuk nanti ya pertanyaan, Bulia sudah ada hadiah Sayyidul Istighfarnya. Kita kaji keutamaannya. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Kalau Allah berfirman berarti hadisnya apa, Bu? Hadis qudsi itu apa? Rasul yang menyampaikan. Lafaznya, maksudnya dari Allah, Bu. Lafaznya yang mengemas Rasulullah. Mana tinggi hadis sahih daripada hadis qudsi? Hadis qudsi ya Al-Quran, baru hadis qudsi, baru hadis sahih. Ya, Ibu bani cinta Allah. Allah berfirman, wahai manusia, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku mengampunimu dan aku tidak peduli bagaimanapun besarnya kesalahanmu. Masya Allah, Bu. Makanya Ustaz Oki bilang yang jauh dari Allah tuh kita. Benar, Bu? Allah nggak pernah kok menjauh dari kita, Bu. Ya. Wahai manusia, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli bagaimana besarnya kesalahanmu. Wahai manusia, seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampunan kepada aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian menghadapku tanpa mempersekutukanku, mempersekutukanku itu berarti nggak syirik ya, Bu ya, dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu membawa keampunan hampir sepenuh bumi itu pula. Kurang apa lagi, Bu? Cintanya Allah kepada kita sang pendosa ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi. Itu kemarin kan? Ya, Ibu bani cinta Allah. Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentangku kepadamu, fa inni qarib, kata Allah, sampaikan kepada umatku bahwasanya aku tuh dekat sama mereka. Jadi yang menjauh tuh kita, ya Ibu bani cinta Allah, bukan Allah. Allah tak pernah menjauh dari kita. Yang sombong tuh kita, yang nggak mau menyapa Allah tuh kita, ya. Kita datang, Allah tak peduli meskipun dosa kita banyak. Ampunkan kami ya Allah, yang kadang-kadang lalai untuk datang kepadamu, kadang-kadang punya rasa kesombongan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, barang siapa yang telah melakukan istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap kesempitan, serta akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduganya. Maka ketika kita punya masalah hidup yang cukup banyak, Allah udah suruh kita, Bu, untuk banyak-banyak istighfar. Dengan istighfar itu dilapangkan, dimudahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dalam hadis ini terdapat di dalam surat Nuh ayat 10. Coba, Bu, buka dulu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Benar, banyak. Selalu lupa ingat ayat 10 kalau nggak salah. Jadi jangan sombong gitu loh, Bu. Kita yang sombong kepada Allah. Baca artinya ini dapat nih. Iya ya. Kalau nggak salah ya, baca dulu artinya. Iya, Nabi Nuh kan ngomong sama kaumnya nih kan. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
Niscaya. Terus 11-nya, dengan kita beristighfar tadi Allah akan berikan kita rahmat-rahmatnya. Ibu bani cinta Allah. Jika kamu memohon ampun, saya akan memberikan hujan yang lebat dari langit. Nah tuh. Terus Ayat 12. Jika banyak harta dan anak-anakmu serta mengadakan kebaikanmu dan semua. nah tuh. Masih kan gak ibu nih? Asbabun nuzul ini diceritakan tentang kisah Hasan al-Basri. Ada muridnya yang bertanya kepadanya kan? Wahai imam, apa kata muridnya? Aku ini banyak masalah hidup. Yang pertama, sudah sekian tahun pohon kurmaku tidak berbuah, tidak diturunkan hujan, gersang, sekarang hampir mati. Apa yang harus aku lakukan wahai imam? Satu aja, Hasan al-Basri bilang, istighfar. Maka kita apa-apa tuh istighfar tuh bukan hanya diampuni dosa bu. Bayangkan, kita mungkin selama ini nganggap istighfar itu diampuninya sudah alhamdulillah, Zah, benar? Coba tengok dalam hadis ini Abu Daud An-Nasai ini, ya, barang siapa yang tetap melakukan istighfar maka Allah akan membebaskannya dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap kesempitan serta akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Itu udah disambungkan tadi dengan surat An-Nuh ayat 10 sampai 15 berarti itu nih ya. Nah, tuh yang susah perkebunannya jadi subur, anaknya susah diatur. Sekarang kita bu mendidik anak susah diatur, ibu banyak-banyak istighfar, Allah kembalikan anak kita jadi anak yang soleh, insya Allah. Apalagi kita lagi sulit dalam ekonomi, amwal wal banin, kata Allah kan, ayo banyak-banyak istighfar. Jadi luar biasa, istighfar itu bukan hanya diampuni dosa, tapi banyak rahmat-rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang istighfar kepadanya. Allah yuwafiq. Sampai sini dulu Ummahat. Pekan depan kita lanjutkan bagaimana hukum berzikir secara sekaligus dan bagaimana hukumnya membilang zikir dengan jari jemari. Nah, ini lebih kepada teknisnya, insya Allah penting untuk kita kaji dari segi fikihnya. Allah yuwafiq. Alhamdulillah wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.